sebagai sebuah lembaga atau salah satu lembaga institusi pendidikan yang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka SMA Negeri 2 Lamongan mendukung penuh program-program pemerintah yang diterjemahkan oleh Bapak Mendikbudristek. Oleh karena itu, apapun yang ada di sini mungkin bisa dikomunikasikan secara baik-baik. Kiranya apa yang kurang dari kami, dari lembaga kami, mohon kepada Bapak Ibu PD nanti bisa memberikan bimbingan, saran ataupun pembinaan kepada semua tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 2 Lamongan. Terakhir, mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada banyak kekurangan, baik itu secara lisan ataupun sarana prasarana yang ada. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan kedua pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan di SMA Negeri 2 Lamongan secara resmi saya akan dibuka dan dilanjutkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ini bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi dan pranata perguruan dari TPB Ibu Alisa Ayu Intan Padino. Yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah yang terakhir bentuk. Demikian Bapak Ibu dan para hadirin yang hadir di hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Intan untuk melanjutkan diskusi. Monggo Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan, Bapak Dr. Andes Haji Muki, yang diwakilkan tadi Bapak Samiran selaku Wakakesiswaan di SMA Negeri 2 Lamongan. Kemudian yang saya hormati Ibu Nusri, Bapak Nurmawan, serta Ibu Lili selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 dari saya Anissa Ayu Intan Fatimah, Distribusi dan Pak Dalagudi. Kemudian rekan-rekan sejawat saya yang saya sayangi, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di sini mendiskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 2 Lamongan. Adapun tujuan kita di sini nantinya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini kita tidak merubah bagaimana visi sekolah yang sudah ada di SMA Negeri 2 Lamongan, melainkan kita mereview agar sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebelum kita lanjut ke visi SMA Negeri 2 Lamongan, kita memiliki kalimat untuk melengkapi kalimat tulisan yang ada di depan. Mohon dibaca. Ada ayo membayangkan murid, bagaimana murid yang ideal sih di masa depan itu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Monggo dari Bapak Ibu guru mungkin ada
Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Bu Rani. Baik, untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pertama sehat, yang bahagia, yang tangguh, sehingga nanti kita memiliki murid-murid yang bisa bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Rani atas pendapatnya bahwasanya kita memimpikan murid-murid yang sehat, tangguh, bernalar kritis, dan yang tentunya itu akan terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik. Monggo yang mau melengkapi silahkan. Silakan Bu Nita. Menurut saya, murid adalah seorang individu yang punya pengetahuan terhadap kebenaran yang dapat digunakan sesuai dengan. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Bahwasanya sesuai memiliki bakat, minat dan sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengajar kepada murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa membedakan murid yang sekarang dengan zaman dulu, harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik. Monggo Bapak Ibu, Bu Dila. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, di sekolah kita itu harus mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan pembelajaran yang mengutamakan atau berpihak kepada siswa atau peserta didik. Terima kasih Bu Dila. Di sekolah kita mengutamakan bahwasanya seorang guru itu harus berpihak pada murid ya. Kita sebagai seorang guru itu harus menuntun mereka, tidak boleh memaksakan, harus menuntun karena murid itu memiliki bakat, minat dan intelektualnya yang berbeda-beda, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kalimat yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Monggo ada yang menanggapi Bapak Ibu dulu. Dulu speaker monggo. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan kodratnya dan juga mampu membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan hal ini juga perlu adanya kolaborasi tidak hanya dari luar sekolah, namun juga kolaborasi dengan orang tua sehingga apa yang disayangkan tersebut itu bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Bu Yustika sudah memberikan pendapat bahwasanya kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun anak didik kita dengan cara apa? Dengan cara kita berkolaborasi dengan selain dengan Bapak Ibu guru juga dengan orang tua agar mereka juga dapat mencapai profil pelajar Pancasila menjadi murid yang lebih baik. Yang kelima, terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Monggo. Jadi silakan Bu Ica. Terima kasih kesempatannya. Di sini kita dari warga di sekolah ini bahwa khususnya saya sebagai guru yang paham bahwa setiap anak itu memiliki kompetensi dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga tugas kita sebagai guru adalah mendampingi dan menuntut mereka sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica atas pendapatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memiliki bakat dan minat masing-masing, dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka agar mereka sesuai dengan bakat minatnya itu dapat terwujud. Kita masuk di visi SMA Negeri 2 Lamongan. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang lupa
bisa kita ingat-ingat kembali, yaitu visi SMA Negeri 2 Lamongan itu menjadi sekolah unggul yang memiliki sivitas akademika beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, kompetitif, dan berperan aktif dalam era global dengan mengedepankan budaya bangsa serta peduli dan berbudaya lingkungan. Visi sekolah kita SMA Negeri 2 Lamongan. Kemudian, apakah visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bu Yustika, menurut Bu Yustika sudah selaras apa belum visi di SMA Negeri 2 Lamongan? Kalau menurut saya, visi di SMA Negeri 2 Lamongan itu sudah sesuai dengan cita-cita murid, karena tadi yang sudah Bu Ita jelaskan bahwa visi-misi SMA 2 ini memiliki, salah satunya memiliki civitas yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, yang mana semua itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut saya seperti itu. Ya, baik Bu Ita, terima kasih atas pendapatnya. Visi SMA Negeri 2 Lamongan itu sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Alasannya apa? Yang pertama, sudah memuat unsur karakter dari profil pelajar Pancasila seperti yang disebutkan Bu Yustika, yakni beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berperan aktif di era global. Kemudian yang kedua, ada penegasan aspek cinta tanah air dengan mengedepankan budaya bangsa serta peduli dan berbudaya lingkungan. Dan yang ketiga, ada komitmen untuk maju dan menjadi yang terbaik dengan unggul dan kompetitif. Jadi sudah selaras dengan visi SMA Negeri 2 Lamongan dengan cita-cita untuk murid kita. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan visi sekolah. Yang pertama, sikap dan perilaku guru. Contohnya, guru mengajar metode dan media yang beragam, jadi tidak monoton, kita menggunakan berbagai macam media dan metode. Kemudian yang kedua, guru selalu upgrade skill. Yang ketiga, guru sangat lemah. Yang keempat, guru jadi teladan daripada sekedar memberi perintah. Jadi guru adalah contoh yang menjadi panutan untuk para siswa kita. Kemudian yang kedua, sikap dan perilaku orang tua. Bagaimana sikap dan perilaku orang tua itu sesuai visi sekolah, yaitu pertama, mendukung program sekolah. Yang kedua, menjadi pendamping belajar di rumah. Yang ketiga, menjadi alarm untuk anak. Dan yang ketiga, bagaimana sikap dan perilaku murid itu sendiri sudah sesuai visi sekolah, yaitu yang pertama, rajin melaksanakan ibadah tanpa diperintah. Seperti di SMA Negeri 2 Lamongan ini, ketika jam waktu sholat, mereka sholat, ada yang pagi sholat duha, zuhur, sholat berjamaah, asar sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kreatif dan terampilnya semakin meningkat. Yang ketiga, sopan terhadap guru dan seluruh warga sekolah. Terbukti ketika bertemu dengan bapak ibu guru, para murid ini selalu bersalaman dan senyum kepada bapak ibu guru. Kemudian yang keempat, bisa mengoperasikan berbagai alat penunjang pembelajaran berbasis digital. Ini berbasis digital ini sudah saya praktikkan ketika pembelajaran, bahwa murid itu sangat pandai memainkan digital. Salah satunya membuat Canva, membuat kuis untuk pembelajaran bersama dan media-media lain. Inisiatif perubahan yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Penerapan inisiatif perubahan di sekolah, mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan era global dengan memanfaatkan perangkat digital untuk membentuk siswa yang terampil dan kompetitif. Ini penerapan inisiatif perubahan di sekolah kita selaras dengan visi dari SMA Negeri 2 Lamongan. Selanjutnya, kolaborasi dan langkah konkret mewujudkan perubahan itu seperti apa? Yang pertama, semua elemen sekolah mendukung program sekolah baik kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, mengadakan atau mengikut sertakan guru dalam berbagai pelatihan yang berkaitan
berkaitan erat dengan pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang ketiga, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh kepala sekolah dan pihak yang terkait lainnya. Adapun usaha komunitas praktis di sekolah, praktik baik yang pernah saya lakukan yaitu yang pertama, saya mengikuti kegiatan MGMP Sejarah Kabupaten Lamongan, di mana di situ saya berperan sebagai pembuat soal. Yang pernah saya buat yaitu kelas 11 dan 12 yang digunakan untuk PAS se-Kabupaten Lamongan. Kemudian praktik baik kedua selanjutnya dalam komunitas praktis itu dalam kegiatan Dharma Wanita, saya juga turut aktif untuk mengisi kegiatan Dharma Wanita. Salah satunya yang pernah saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan Burani membuat buket untuk apa namanya kegiatan wisuda cabut sendiri. Kemudian yang ketiga, saya juga komunitas praktis saya ini juga sebagai pembimbing untuk anak masuk perguruan tinggi negeri di SMA Negeri 2 Lamongan. Dan yang keempat, saya juga membimbing anak-anak yang mengikuti lomba sejarah. Jadi yang memiliki minat bakat di mata pelajaran sejarah, saya membimbing mereka untuk mengikuti lomba. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu yang pertama, kita menginginkan murid unggul berprestasi kompetitif yang tetap berpegang teguh pada akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, visi SMA Negeri 2 Lamongan itu sudah selaras dengan cita-cita untuk murid karena sudah memuat unsur karakter profil pelajar Pancasila, cinta tanah air dan menjadi unggul serta kompetitif. Kemudian yang ketiga, sebagai guru kita harus selalu upgrading skill untuk menyesuaikan pembelajaran yang berkembang pada era global ini. Dan yang keempat, harus ada kolaborasi yang positif antara guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Terakhir, merencanakan dan menggerakkan komunitas praktisi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian hasil diskusi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, diskusi hari ini untuk pendampingan yang kedua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.